Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hasanah, Jabatan Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama di Puskesmas Darul Azhar. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dengan pengampu materi Dr. Zainal Fanani MAD. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107-Menkes-3115-2020, berikut adalah unsur kegiatan dan tugas jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Yang pertama, ada persiapan pelaksanaan promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang meliputi menyusun rencana kerja bulanan, triwulan, dan tahunan. Yang kedua, pelaksanaan promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang meliputi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data masalah kesehatan serta mengkompilasi data potensi dan masalah kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pemantauan dan penilaian kegiatan yang meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Promkes dan ilmu perilaku. Dan yang terakhir, pengembangan promosi kesehatan dan ilmu perilaku meliputi pengembangan materi dan metode promosi kesehatan serta meningkatkan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat dan kader. Adapun uraian tugas tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama, yang pertama itu menyusun rencana kerja, kegiatan bulanan, kegiatan triwulanan, dan kegiatan tahunan. Yang kedua, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data masalah kesehatan sebagai bahan advokasi kesehatan, mengkompilasi data potensi dan masalah kesehatan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat, menyusun materi bahan pendukung pembentukan forum atau kelompok kerja operasional atau pengorganisasian masyarakat di bidang kesehatan, melakukan peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat atau kader dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku, melakukan kunjungan rumah dalam rangka identifikasi dan intervensi masalah kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku, mengkompilasi data kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, melakukan pendampingan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam pelaksanaan gerakan masyarakat atau GERMAS, dan terakhir melaksanakan komunikasi kesehatan melalui saluran media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Adapun 5 isu yang ditemukan berdasarkan uraian tugas tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Yang pertama, kurang matangnya penyusunan rencana kerja, kegiatan triwulan dan tahunan. Yang kedua, kurang maksimalnya peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat atau kader dengan pendekatan ilmu perilaku. Yang ketiga, terhambatnya kunjungan rumah untuk identifikasi dan intervensi masalah kesehatan dengan pendekatan ilmu perilaku. Yang keempat, kompilasi data kelompok potensial masyarakat dan UKBM yang belum lengkap. Dan yang kelima, belum maksimalnya pelaksanaan komunikasi kesehatan melalui media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Setelah ditemukan 5 isu berdasarkan uraian tugas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tapisan isu berdasarkan APKL. APKL ini merupakan metode untuk menganalisis dan memprioritaskan isu dengan menggunakan 4 kriteria, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Metode ini membantu dalam menentukan isu mana yang paling mendesak dan relevan untuk ditangani. Dengan analisis APKL ini, saya mendapatkan bahwa isu belum maksimalnya pelaksanaan komunikasi kesehatan melalui media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku mendapatkan skor tertinggi, yaitu 19. Kemudian diikuti kurang matangnya penyusunan rencana kerja kegiatan triwulan dan tahunan. Kemudian skor ketiga tertinggi yaitu terhambatnya kunjungan rumah untuk identifikasi dan intervensi masalah kesehatan dengan pendekatan ilmu perilaku. Yang keempat, kompilasi data kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang belum lengkap. Dan terakhir,
yang mendapatkan skor terendah mengenai isu kurang maksimalnya peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat atau kader dengan pendekatan ilmu perilaku. Setelah melakukan perankingan terhadap lapisan isu berdasarkan metode APKL, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis isu berdasarkan metode USG. Analisis USG ini adalah metode untuk menetapkan prioritas masalah dengan menilai tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan masalah tersebut. Metode ini menggunakan skala 1-5 untuk penilaian masing-masing kriteria. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan komunikasi kesehatan melalui media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku mendapat skor tertinggi, sehingga itulah yang menjadi masalah utama untuk ditelisik lagi menggunakan diagram fishbone. Permasalahan utama yang didapatkan berdasarkan metode USG tadi yaitu belum maksimalnya pelaksanaan komunikasi kesehatan melalui media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Di sini dapat dilihat pada tulang besar pertama itu ada men dengan permasalahan kurangnya pengetahuan dan pelatihan media sosial serta motivasi yang rendah. Kemudian di tulang kedua ada material dengan permasalahan konten kurang variatif. Yang ketiga ada metode dengan permasalahan minimnya konten interaktif serta tidak ada kalender konten. Dan tulang besar yang keempat yaitu machine dengan permasalahan kurangnya aplikasi dan software pendukung. Setelah menganalisis permasalahan utama dengan menggunakan diagram fishbone, maka langkah terakhir adalah menentukan alternatif pemecahan masalah. Ada 6 akar masalah dari masalah utama yang telah dianalisis. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pelatihan media sosial. Dengan alternatif pemecahan masalah, dapat diadakan pelatihan rutin tentang manajemen media sosial dan ilmu perilaku. Kemudian, masalah motivasi rendah. Dengan alternatif pemecahannya, memberikan motivasi melalui penghargaan dan pengakuan kinerja tenaga promosi kesehatan. Permasalahan konten kurang variatif dapat diatasi dengan alternatif mengembangkan kalender konten dengan variasi jenis posting, misalkan video, infografis, kuis, atau cerita. Kemudian, masalah minimnya konten interaktif dapat dilakukan alternatif pemecahan masalah dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan ide konten dan ide cerita yang nyata sebagai bahan. Permasalahan tidak ada kalender konten dapat diatasi dengan alternatif membuat SOP pengelolaan media sosial termasuk penyusunan kalender konten triwulan. Dan akar masalah yang terakhir yaitu kurangnya aplikasi dan software pendukung dapat diatasi dengan alternatif pemecahan masalah dengan mengadakan pelatihan pemanfaatan tools digital untuk tenaga promosi kesehatan.